Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, gempa megatrust di Selat Sunda menjadi kekhawatiran ahli gempa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang disebutkan sama persis dengan kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap gempa megatrust Nankai. Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan tentang kekhawatirannya terhadap gempa megatrust di Selat Sunda dan Mentawai Siberut yang sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Sementara itu dilansir dari kompas.com disebutkan BMKG menyatakan gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono ketika menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Saudara yang dirahmati Allah, daerah rawan gempa dapat dipetakan. Tetapi gempa itu sendiri tidak dapat diprediksi kapan datangnya, apalagi dicegah atau dihalangi. Manusia di daerah rawan gempa harus hidup dengan gempa. Namun, mereka dapat mengurangi resiko dengan membangun infrastruktur dan bangunan yang tahan gempa. Ini karena gempa sebenarnya tidak membunuh selama tidak ada jembatan patah, tanah longsor, atau bangunan ambruk yang melibatkan manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, aturan bangunan di daerah rawan gempa wajib diperketat. Dinas terkait seperti pekerjaan umum bersama BPBD perlu lebih proaktif memeriksa kekuatan bangunan di daerah rawan gempa. Sayangnya, kondisi ekonomi sering memaksa warga miskin membangun rumah ala kadarnya. Mereka juga yang kini banyak menjadi korban. Mungkinkah ada subsidi perbaikan rumah agar tahan gempa? Salah satu tugas pemerintah adalah memastikan seluruh infrastruktur dan bangunan publik seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, atau sekolah memenuhi spesifikasi tahan gempa. Setidaknya menjadi penghambat ambulan datang untuk menolong karena adanya longsor atau jembatan patah, dan setidaknya bangunan publik ini pada saat bencana dapat menjadi tempat pengungsian sementara. Yang harus disiapkan juga adalah infrastruktur sosial dan mental spiritual. Kita sering menyadari hidup di daerah rawan bencana, tetapi amat jarang ada latihan tanggap darurat bencana. Walhasil saat terjadi bencana seperti ini, respon pertama warga sering tidak tepat. Dahulu pasca gempa dan tsunami tahun 2004 di Aceh, banyak daerah melakukan tsunami drill, tetapi kegiatan ini terkesan asal jalan. Ketika proyek selesai, masyarakat dan pemerintah tidak merasa perlu melakukannya lagi. Seolah-olah seluruh latihan adalah kebutuhan negara donor, bukan masyarakat di sini. Selain memperkuat kesigapan masyarakat, membangun sikap mental saling menjaga juga penting. Contohnya di Jepang, sewaktu gempa 9 skala Richter, tsunami yang melanda Sendai tahun 2011 dulu, infrastruktur dan dunia usaha praktis lumpuh. Banyak warga mengambil sendiri bahan sembako di supermarket. Ketika kondisi pulih, warga tersebut kembali ke supermarket, melaporkan barang yang diambilnya saat kondisi darurat, dan mereka antri untuk membayarnya. Masih sulit membayangkan seperti ini di Indonesia. Namun, meski sulit, kita mesti membangun sumber daya manusianya. Lebih dari itu, kita kembangkan sikap mental spiritual positif. Gempa ini bukan azab. Dia ujian dari Allah untuk menilai siapa yang lebih baik amalnya. Yang kena musibah diuji kesabarannya. Yang tidak kena musibah diuji solidaritasnya. Semuanya diuji agar ke depan makin bertakwa. Yang disebut azab itu hanyalah jika ahli maksiat tewas saat bencana tanpa sempat bertaubat. Adapun ahli taat, mereka mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.